Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau sharing ke kalian nih hal-hal yang penting di iOS 15 ya. Jadi iOS 15 kemarin udah rilis ya, udah semingguan ini udah rilis. Jadi di sini gue udah masuk ke beta developer ya. Jadi gue udah ikutan dan di sini updatean iOS gue di iPhone XR ya. Ini yang gue pakai iPhone XR itu sudah support itu iOS 15. Ya, udah versi terbarunya iOS 15 versi beta 1. Jadi kalau kalian mau ikutan versi betanya iOS 15, udah banyak tutorialnya di YouTube, kalian cari aja. Di sini gue mau nekenin aja untuk fitur terbaru dari iOS 15 yang menurut gue itu penting. Ya, penting sih. Iya, penting. Jadi ada 3 sih di sini hal di iOS 15 yang wajib kalian tahu. Di sini yang pertama itu ada yang terbaru nih. Jadi di sini ada yang namanya fokus. Kelihatan nggak tuh fokus? Ya kan? Ya, jadi fokus itu adalah kayak semacam nih. Gue kasih jabarannya tuh, gue kasih ini aja, gue kasih bahasanya tuh yang gampang aja. Jadi di saat misalkan kita lagi di kantor, contohnya di kantor ataupun lagi tidur. Nah, di sini fokus itu kita langsung kita bisa memaintenance dari si handphone kita. Nah, misalkan kita lagi di kantor nih, gue kasih contoh aja ya. Kita lagi di kantor, nah ini kita setting dulu di kantor. Misalkan pada saat kita lagi di kantor itu kontak siapa aja yang bisa menelpon kita. Sebagai contoh, misalkan gue kontak paling atas aja ya. Ada 2 kontak yang bisa menelpon gue. Selain 2 kontak yang gue pilih ini, itu nggak akan bisa nelpon gue pada saat gue lagi di kantor. Pada saat pilihan fokusnya itu sedang ada di kantor. Oke, kalau sudah kita izinkan. Nah, di sini kita bisa memaintenance aplikasi apa aja pada saat kita sedang berada di mode kantor. Nah, gue kasih contoh, gue ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada WhatsApp Business, Yahoo Mail, Gmail, foto, dan catatan. Ini yang penting sih untuk menurut gue. Waktu pada saat gue mode fokus, gue sedang ada di kantor. Nah, jadi di sini ada pengaturannya kembali. Jadi pemberitahuan sensitif waktu, bagikan status waktu sama pilihan layar utama. Ini bisa kalian setting aja sesuai keinginan kalian. Jadi yang gue notice lagi di sini ada yang namanya ini nyalakan secara otomatis. Nah, di sini kita bisa ngasih waktu pada saat jam berapa aja kita di kantor. Misalkan dari jam 10 malam sampai jam 10 malam sampai jam 7 pagi misalkan. Ini kantornya malam ya, misalkan kalian DJ. Atau kita ubah misalkan yang pagi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, misalkan ini ya sampai jam 5 sore. Nah, sampai jam 5 sore ini misalkan waktu kantor ya. Ulangi setiap hari atau pada saat harinya kalian masuk kerja aja, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak usah, misalkan gitu. Nah, ini bisa kita aktifkan juga. Nah, di sini kita tinggal selesai aja. Jadi ini pada saat kita maintenance waktu kita ada di kantor itu bisa kita maintenance juga siapa aja orang yang bisa menghubungi kita atau aplikasi apa aja yang bisa kita buka. Nah, ada mode banyak selain mode kantor, ada mode personal, ada mode sleep, atau ada penambahnya juga. Mode khusus berkendara atau bermain game, fitness, membaca, itu bisa kita bisa kalian setting sendiri aja sesuai keinginan kalian untuk jam-jam dan waktu yang ditentukan. Jadi fokus itu memfokuskan bahwa maintenance kita, jadi nggak bisa kita keasikan main gadget, contohnya seperti itu. Ataupun bisa maintenance aplikasi apa aja yang bisa kita gunakan atau orang-orang siapa aja yang bisa kita dihubungkan gitu. Jadi itu adalah mode fokus yang berguna banget menurut gue untuk saat ini, dan Apple bagus untuk menyediakan fitur yang namanya fokus ini. Oke. Yang kedua adalah fitur namanya live text. Nah, ini menarik nih. Sekali lagi ini menarik banget nih live text buat gue nih. Jadi kita bisa namanya istilahnya bahasa yang gampangnya tuh bisa mengcopy tulisan dari jepretan kamera kita. Nah, ini gue pakai mode kamera langsung. Misalkan kayak misalkan tulisan di sini nih iPhone ada tulisannya nih. Nah, di dus ini ada tulisannya. Gue kasih contoh ke kalian. Di sini tinggal kalian arahin aja. Di sini ada berbagai tulisan ya di handphone di dus iPhone 4S. Nih iPhone gue dulu banget nih. Jadi di sini ada tulisan. Nah,
Ini kita bisa langsung membacanya dari kamera ini dan kita juga bisa mengcopy paste. Jadi di sini ada pilihannya nih. Di sini kelihatan kan ya? Oke, di sini di jempol gua ini ada pilihan live text-nya. Jadi tinggal kalian aktifkan aja, kalian klik aja live text-nya. Nah, dia langsung bisa membaca dari tulisan teks yang ada di dusnya ini. Kelihatan kan tuh? Ya, sama ya. Jadi kita juga bisa langsung mengcopy paste. Misalkan gue mau mengcopy paste tulisan ininya, spesifikasi yang paling atasnya ini. Spesifikasi yang paling atas, misalkan gue mau copy. Nah, di sini udah gue udah gue mark, tinggal gue salin. Nah, coba gue mau masuk ke catatan. Mana nih catatan gue nih? Catatan. Nah, gue mau masuk ke catatan. Di sini tinggal gue paste. Nah, ini adalah tulisan dari si kardusnya. Spesifikasi dari handphone iPhone 4S ya. Gimana nggak GG nih? Jadi dalam sebuah foto itu bisa kita langsung terjemahkan, bukan terjemahkan sih, bisa kita copy untuk tulisannya. Amazing, gila nih fitur yang berguna banget. Ini tuh fitur berguna banget nih, live text ini. Jadi kalian bisa coba aja, kalian upgrade ke iOS 15 dan manfaatkan fitur live text ini. Misalkan kalian lagi di jalan nih, misalkan nggak sempat nih buat ngetik, kalian foto aja, karena foto jepret, tinggal kalian copy paste, udah sesimpel itu. iOS 15 Apple, oke, Apple sekali lagi cakep. Nah, ini adalah fitur kedua dari yang paling penting di iOS 15 ya. Dan yang ketiga, ini adalah sebenarnya penting nggak penting sih, tapi di Indonesia sih belum ada sih. Ini gue udah coba-coba berkali-kali, ini belum bisa aktif sih. Jadi di Maps sekarang, Maps peta ya, peta di bawaan aplikasi peta bawaannya si iOS atau Apple, itu kita bisa istilahnya ya, bisa mengubah. Ini kan tampilannya kan untuk kayak gini kan, ada yang satelit, yang gitu-gitu. Apa namanya ya istilahnya? Gue lupa namanya. Jadi bisa kita modenya itu mode satelit itu. Mode satelit itu jadi kita bisa melihat dari live-nya bumi langsung gitu, live-nya gambar, live-nya di peta itu langsung. Nah, ini kita bisa lihat, ini rumah gue daerah sini tuh, ada GPS ya, titik lokasinya. Jadi kita bisa melihat langsung, atau kita bisa ubah ke berkendara, bisa mode berkendara itu mode ya kayak Maps juga sih sebenarnya, mode berkendara. Atau kita juga bisa mengubah ke mode transit atau jelajahi. Tapi kalau yang baru, sebenarnya yang baru di iOS 15 itu, kita bisa modenya mode 3D tapi terlihat gedung-gedungnya gitu. Ngerti nggak? Kayak yang misalkan udah ada di diperkenalkan si Apple itu di iOS 15 waktu WWDC-nya kemarin itu. Jadi di Indonesia sih belum ada. Gue nggak tahu settingannya gimana cara menampilkan gedung-gedungnya itu. Gue coba bolak-balik cari ke mode satelit, mode transit, atau mode berkendara, itu nggak ada. Jadi gue nggak tahu, belum tahu gimana. Itu yang menurut gue sebenarnya sih cakep ya. Ada tampilan gedung-gedung kayak misalkan aslinya gitu. Jadi bawaan Maps aslinya ada menampilkan gedung, tapi modenya itu bukan mode dari atas begini, modenya itu 3D. Cakep kalau yang di WWDC-nya itu yang dia perkenalkan gitu. Tapi di Indonesia kayaknya belum ada dah, region Indonesia atau gimana gue belum tahu, atau kalian yang udah tahu caranya coba aja tulis di kolom komentar. Nanti coba gue coba apakah bisa di gua atau enggak, apakah gua doang ataukah memang seluruh user Indonesia belum ada gitu. Jadi ini yang ketiga tuh fitur live map ya. Mapsnya tuh jadi ada 3D lah, cakep lah pokoknya yang di WWDC kemarin. Tapi yang menurut gue yang berguna banget sih yang ada dua itu, mode fokus sama mode live text. Itu udah cakep banget. Apalagi yang mode live textnya tuh udah GG banget tuh, berguna banget buat kalian yang males ngetik. Jadi tinggal foto, copy paste. Nah, udah sesimpel itu udah. Ya udah, menurut gue ini aja kali yang bisa gue kasih. Ada tiga hal penting yang jadi notice buat gue pada update iOS 15 di handphone iPhone ya. iPhone 6s juga masih dapat kayaknya ya. Ini yang gue pakai iPhone XR. Nah, yaudah, segini dulu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit. Bye.